Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat-sehat? Sehat. Semuanya gede? Iya deh. Hari ini Ibu mau lihat dulu siapa teman kita tidak hadir. Coba menoleh ke kiri kanan. Mana? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini semua anak-anakku dalam keadaan sehat? Walafiat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Seluruhnya siap. Berdiri. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Setelah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa masuk di akal dan pikiran Nadina dan bisa kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Oke, setelah kita berdoa, alangkah baiknya kita juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, siapa yang mau pimpin lagu Indonesia Raya? Coba Ananda, Erdiana, coba ke depan. Coba anak-anak sekalian berdiri semua. Indonesia tanah airku bersatu. Sebelum Ibu memasuki mata pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Bagaimana? Sudah bersih semua kelasnya? Sudah. Di lacinya tidak ada di tempat sampah? Lagi tak perhatikan semua lagi tak? Tidak ada di sampah? Tidak. Itu berarti bersih. Baju tak bagaimana? Rapi semua? Baik. Rapi. Alhamdulillah. Sudah mandi? Sudah sikat gigi? Sudah. Oke, jadi selanjutnya kita masuk di pelajaran hari ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman Hidup. Sebelum kita memasuki Al-Quran sebagai pedoman hidup, alangkah baiknya Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah menjelaskan prinsip-prinsip ketaatan, memahami dan menjelaskan konsep taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah dan oleh Amri. Sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi, ini adalah sedikit tujuan kita pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Jadi, kelompok pertama yaitu taat kepada Allah. Oke. Kelompok kedua adalah taat kepada Rasul. Kelompok ketiga Ibu berikan nama taat kepada Ulil amri. Oke. Jadi sudah tahu semua nama kelompoknya tadi? Ibu. Oke. Jadi di dalam Al-Quran dan Sunnah, pelajaran kita hari ini adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman Hidup. pedoman hidup. Makanya sebelum kita membahas terlebih dalam materi kita pada hari ini, siapa kira-kira di sini yang bisa membaca surah An-Nisa ayat 59? Ya, yang saya tunjuk adalah Ananda Siti Nurhanisa. Yang lain silakan perhatikan semua.
taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa Juz 4 ayat 59. Oke, itulah tadi arti daripada surah An-Nisa ayat 59 yang menyatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi ini adalah arti daripada surah An-Nisa ayat 59. Oke. Selanjutnya ibu akan memberikan penjelasan. Yang pertama ibu akan menjelaskan nih, yang pertama taat kepada Allah. Sebentar ibu bagi-bagi menjadi 3 jadi saya harapkan nih setiap ibu setelah menjelaskan kepada anak-anakku sekalian, coba diperhatikan, maka ibu akan melemparkan pertanyaan kepada anak-anakku sekalian supaya anak-anakku tidak mengantuk. Dan utamanya bukan ibu sendiri yang berbicara, jadi ada timbal balik antara ibu dengan kita semuanya. Oke, nih. Oke. Yang pertama adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah adalah salah satu prinsip fundamental dalam agama Islam dan mencakup berbagai aspek kehidupan seorang muslim. Oke. Jadi definisi taat kepada Allah adalah mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini mencakup melaksanakan ibadah yang diwajibkan seperti salat, puasa, zakat, dan haji, serta mengikuti ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi mulai ini, taat kepada Allah adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke. Contoh perintah Allah adalah pertama salat, puasa, zakat, ibadah haji, dan banyak sekali contoh-contohnya nih taat kepada Allah. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau tidak? Oke, alhamdulillah berarti semua anak-anakku paham. Oke. Karena anak-anakku paham, karena ibu tidak mau juga kalau hanya ibu sendiri yang bicara di depan, alangkah baiknya ibu lemparkan lagi pertanyaan kepada anak-anakku sekalian. Pertanyaan pertama siap-siap ini semua kelompok berebutan. Kelompok taat Allah, taat Rasul dan ulil amri. Coba. Pertanyaan pertama, apa itu taat kepada Allah? Pengertian taat kepada Allah. Coba kelompok taat kepada Allah, kelompok 1. Kesimpulan taat kepada Allah. Pengertian taat kepada Allah. Oke, taat kepada Allah berarti menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Atau untuk kelompok 1. Oke. Bentar. Jadi saya harapnya semua kelompok harus ngomong nih. Oke, pertanyaan kedua. Berikan ibu contoh taat kepada Allah. Berikan ibu contoh taat kepada Allah. Kenapa bisa masih kelompok 1 ini, coba menjawab. Salat. Oke, contoh taat kepada Allah apa nak? Salat. Salat, apa lagi? Puasa, apa lagi? Zakat, apa lagi? Naik haji bagi orang yang mampu, apa lagi nak? Mengaji. Oke, tepuk tangan lagi tak? Jadi taat kepada Allah sudah dipahami nih dengan contohnya? Sudah? Oke, sekarang masuk ke taat kepada Rasul. Siapa yang tahu lagu yang ini lagu mendefinisikan dan menceritakan tentang nama Nabi? Tanya dulu, siapa nama Rasul? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lagu nak menceritakan siapa nama Rasulta, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, dan lahir di mana kira-kira. Oke, siapa yang tahu lagu nak? Siapa yang tahu? Siapa tahu? Oke, jadi berarti anak-anakku semua tahu semuanya tak?
Oke, kita menyanyi bersama-sama. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia, yang terakhir dan mulia. Setelah dewasa, dia diangkat menjadi rasul oleh Allah yang kuasa pencipta alam semesta. Oke, berarti sudah tahu semua nih laguna. Oke, sekarang ibu menjelaskan lagi taat kepada rasul. Sebelum ibu masuk tak, saya tanya dulu kembali. Rasulullah itu siapa namanya? Taat kepada Rasul adalah bagian integral dari iman seorang muslim dan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh kehidupan Rasulullah. Rasulullah adalah teladan utama bagi umat Islam. Mengikuti beliau dalam berbagai aspek kehidupan, baik ibadah, perilaku maupun interaksi sosial. Misalnya, jadi di sini ibu menjelaskan tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi yang ibu ingin pertanyakan sama anak-anakku sekalian, siapa kira-kira yang bisa memberikan ibu contoh tentang kehidupan Rasulullah sehari-hari? Siapa? Oke, kelompok di sini tidak pernah dengar ngomong nih? Kelompok yang mana? Kelompok di sini? Kelompok taat kepada Rasul. Coba. Contoh kehidupan. Salat lima waktu, apa lagi nak? Puasa, apa lagi? Naik haji yang beberapa mampu, tetapi yang jelas nak, contoh kehidupan sehari-hari apa lagi? Apa nak? Iya, puasa Senin. Baik. Yang tepuk tangan untuk apa lagi? Kelompok oleh amri tawa. Terima kasih banyak tadi. Oke. Selanjutnya ada yang bertanya di sini tentang Rasulullah. Alhamdulillah berarti anak-anakku sudah tahu semua nih tentang sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga nak. Ulil amri. Ulil amri. Oke. Sekarang taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri adalah salah satu prinsip penting dalam Islam yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap pemimpin. Tetapi dengan syarat apabila pemimpin itu menyuruh kita kepada yang baik, tidak menjerumuskan. Nih, jadi saya kasih contoh di sini nak, pemimpin di sekolah kita ini nih, SMP Satap 18 Bulukumba yang berada di Sulawesi Selatan. Oke. Contohnya saya memberikan contoh taat kepada peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang ibu ingin bertanya kembali sama anak-anakku sekalian. Siapa yang bisa memberikan ibu contoh tentang taat kepada aturan yang ada di sekolah? Siapa kira-kira? Kelompok 3 belum ada suaranya. Coba. Apa? Berpakaian rapi. Apa lagi? Tepat waktu datang ke sekolah.
Ya, oke. Terima kasih banyak ya, adik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ulil taat kepada Rasul. Tinggal satu kesimpulannya. Taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri, saya kasih kelompok sesuai nama kelompoknya. Apa nak? Kesimpulan taat kepada ulil amri apa? Taat kepada ulil amri berarti mengikuti pemimpin atau otoritas dalam masyarakat selama kepemimpinan mereka tidak bertentangan dengan syariat Islam. Iya, mengikuti pemimpin selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terima kasih banyak Nek. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi inti daripada hari ini Nina, pembelajaran kita pada hari ini yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kesimpulannya pada hari ini nah, yang pertama, satu, taat kepada Allah, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oke, yang kedua, taat kepada Rasul, yaitu mengikuti semua ucapan-ucapan Rasulullah, baik itu ucapannya, perbuatannya harus kita ikuti. Oke, kesimpulan yang ketiga adalah taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri berarti kita harus mengikuti pemimpin dah. Sepanjang pemimpin itu tidak menjerumuskan kita, harus ikut kepada syariat Islam. Oke, alhamdulillah karena pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sebelumnya yang bertanya, apakah ada permasalahan lagi yang mau dijelaskan atau tidak? Tidak. Alhamdulillah berarti anak-anakku semua sudah Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu kasih tugas. Di minggu depan Ibu periksa. Tugas pertama adalah memberikan contoh 5 contoh taat kepada Allah. Ini 5 contoh taat kepada Allah. Soal yang kedua berikan contoh 5 taat kepada Rasul. Yang ketiga, berikan contoh 5 taat kepada ulil amri. Oke, ini tugas saya tadi. Oke, kita berjumpa di minggu depan. Ibu periksa semua tugas-tugas kita pada minggu depan. Oke. Sebelum kita menutup acara ini, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dipimpin sama ketua kelas. Doa dimulai. Sebelum mengakhiri perjalanan hari ini, akan kita berdoa. Doa dimulai. Mudah-mudahan kita bertemu di pembelajaran minggu depan nih. Akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.